Oke. Baik. Kayaknya ngelik Ais deh. Halo 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 halo, tidak, Oh Ji. iya kan tidak Halo banyak halo halo goyang halo. kok. Maksud. Eh, diam, Kak, ini karena menunggu, Kak. Ih, Ya udah, oke Mi deh. Oke. ya. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling daring pada hari ini. Jadi, kakak ingin bertanya bagaimana kabarmu hari ini? Selamat siang juga, Kak. Alhamdulillah kabar saya baik, Kak, tapi saya merasa agak gugup gugup sedikit. Oh iya, supaya kita merasa lebih bagaimana ya, nggak usah panggil ibu atau siapa, langsung saja panggil saya kakak ya. Jadi saya lanjut, wajar sekali jika kamu merasa gugup. Banyak orang yang merasakan hal yang sama ketika pertama kali mengikuti sesi konseling daring. Nah, jadi di sini kamu tidak perlu merasa takut atau khawatir karena tujuan dari sesi ini adalah membantu kamu menemukan cara agar situasi yang kamu alami ini bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa semua hal yang kita bicarakan dalam forum ini bersifat rahasia. Artinya, apapun yang kamu ceritakan itu tidak akan disebarkan kepada orang lain tanpa seizin kamu. Bagaimana? Baik, Ibu, saya cukup mengerti. Maaf, Bu, tadi suaranya putus-putus, jadi saya agak terlambat menjawab. Oh, Tapi ya. saya mengerti, Bu. Saya cukup mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan. Oh iya, baik. Nah, jadi hal ini dilakukan agar kamu itu bisa merasa lebih aman dan lebih nyaman ketika berbagi cerita. Nah, jadi di sini kamu itu bebas menceritakan apapun yang kamu rasakan tanpa takut dinilai atau disalahkan. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Jadi saya juga sekarang merasa lebih tenang setelah mendengar apa yang Kakak sampaikan sama saya. Iya, jadi saya juga sangat menghargai keberanianmu untuk datang dan berbagi cerita pada hari ini. Saya juga sangat menghargai karena kamu sudah berani join dalam sesi konseling daring kita pada hari ini. Jika kamu sudah merasa cukup nyaman, mungkin kamu bisa mulai menceritakan apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini. Sebenarnya itu, Bu, saya selalu merasa kurang percaya diri saat melakukan presentasi, apalagi ketika saya harus berbicara di depan kelas, karena saya itu takut ditertawakan. Bahkan juga, Bu, sebenarnya saya sudah menghafalkan materi, saya sudah menguasai materi. Tetapi saat saya sudah di kelas, saya tiba-tiba ngeblank. Oh, seperti itu. Itu sebenarnya hal yang wajar. Bukan kamu saja yang sendiri mengalami seperti itu. Nah, karena di situasi seperti itu hal yang sangat wajar. Nah, jadi Kakak ingin bertanya dari skala 1 sampai 10, di mana 1 ini berarti sangat tidak percaya diri dan 10 itu sangat percaya diri. Nah, kamu itu di angka berapa? Mungkin saya ada di angka 3, Bu. Di angka 3. Berarti masih ada sedikit rasa percaya diri yang kamu miliki. Apa yang membuatmu tidak berada di angka 1? Karena saya merasa, Bu, walaupun saya merasa gugup, saya tetap mau melakukan presentasi di depan kelas.
Seperti itu. Ya, itu merupakan hal yang sangat baik. Tidak semua tidak semua orang itu berani mencoba dalam kondisi seperti itu. Tapi saya juga merasa tetap kurang maksimal Bu saat presentasi karena kan saya merasa gugup. Jadi saya rasa kalau saya presentasi itu hasilnya kurang maksimal. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi apakah kamu bisa ceritakan pengalaman terakhir ketika kamu merasa kurang percaya diri saat presentasi atau berbicara di depan kelas? Saat itu Bu, waktu saat saya presentasi minggu lalu, saya sebenarnya sudah menghafalkan materi, saya sudah menguasai materi. Tetapi tiba-tiba saya tuh lupa beberapa materi Bu. Jadi tiba-tiba saya tuh ngeblank saat presentasi. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kamu rasakan saat itu? Pasti saya merasa malu lah Bu dan takut ditertawakan oleh teman-teman atau bahkan mungkin saya takut guru menilai saya kurang siap. Hmm, ya, menurut kamu, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik saat itu? Apa yang kamu lakukan pada situasi itu? Saat situasi itu Bu, mau tidak mau saya tetap harus melanjutkan presentasi itu Bu sampai selesai walaupun saya tahu pasti hasilnya kurang maksimal. Eh, ya, jadi itu juga menunjukkan kamu ini memiliki ketahanan atau tanggung jawab yang besar karena kamu tetap melanjutkan walaupun kamu merasa gugup saat melaksanakan presentasi tersebut. eh iya Bu, iya maaf ya Bu kalau saya panggilnya campur-campur ke bahkan Ya, Kak, bisa nggak Bu. apa-apa. Agak canggung Bu kalau saya panggil Kak, jadi saya biasa panggil Kak, biasa panggil Bu. Nggak apa-apa kan Bu? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silahkan. Eh, Iya Bu, saya menyadari itu sebelumnya, tapi iya Bu, saya sangat, iya, anu Jitu mau aku bilang ini. Iya Kak, saya tidak Ya, menyadari. nggak apa-apa, Oke, lanjut, lanjut. iya Kak, saya tidak menyadari itu sebelumnya. Baik, jika suatu saat rasa percaya dirimu ini meningkat menjadi angka 5, nah apa yang akan berbeda dari dirimu? Saya mungkin akan mencoba latihan. Mungkin saya akan menjadi lebih tenang saat berbicara, Bu. Begitu. Ya, bagus. Menurutmu, apa yang bisa membantu meningkatkan kepercayaan dirimu itu? Mungkin saya harus melakukan latihan dulu, Bu, sebelum presentasi, baik itu 3 sampai 3 kali. Saya lakukan secara berulang untuk latihan di rumah, Bu. Oh ya, itu juga merupakan ide yang sangat bagus ya, karena kamu ingin latihan eh, untuk apa? Untuk terus mengulang-ulangnya. Jadi kamu bisa mencoba latihan berbicara depan cermin atau teman dekat kamu. Baik, Ibu, nanti saya akan mencobanya supaya supaya nanti hasil presentasi saya itu lebih maksimal. Iya, boleh seperti itu. Nah, baik. Jika kamu mencoba latihan seperti itu, nah seberapa yakin kamu bisa melakukannya dari skala 1 sampai 10? Mungkin saya ada di angka 7, Bu. Di angka 7 ya. Eh, di angka 7 itu kamu menunjukkan kamu cukup yakin dengan kemampuanmu sendiri. Nah, jadi untuk minggu ini saya ingin kamu mencoba latihan presentasi minimal kan kamu tadi sebelumnya bilang kamu latihan itu 1 sampai 3 kali ya. Saya Dua ingin sampai tiga kali, Bu. 2 sampai 3 kali. Saya ingin kamu supaya kamu lebih maksimal lagi, lebih percaya diri lagi dan lebih meningkatkan kemampuan kamu lagi. Saya ingin kamu latihan
kalau bisa 3 sampai 10 kali secara berulang. Baik Ibu, nanti saya akan berusaha melakukannya. Saya akan coba usahakan itu. Iya. Selain latihan, apa apakah ada hal lain yang bisa membantu meningkatkan rasa percaya dirimu? Mungkin saya harus lebih memahami materi, Bu. Saya harus lebih menguasai materi agar nanti saat presentasi itu saya tidak gugup. Saya tidak tiba-tiba lupa materi atau ngeblank. Oh iya, jadi kamu ini eh, ingin mengulang-ulang terus materi dan ingin memahami materimu, menguasai materi. Jadi itu memang merupakan langkah yang sangat baik ya. Jadi Ya, minggu ini tugasmu adalah latihan presentasi dan bagaimana kamu mempersiapkan materimu dengan baik dan bagaimana kamu memperhatikan perubahan rasa percaya diri kamu itu. ya Bu. Paham menjalankannya sesuai dengan apa yang Ibu kasih saran kepada saya, Bu. Oh iya. Baik, saya sangat menghargai usaha dan keberanianmu untuk terus mencoba memperbaiki ya. Kamu ini mempunyai keberanian untuk terus mencoba hal-hal baru walaupun kamu sebelumnya itu sudah merasa kurang maksimal, tapi kamu ini tetap mempunyai keberanian untuk bagaimana kamu bisa meningkatkan potensi kamu. Nah, jadi terima kasih karena sudah ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, Ibu. Terima kasih juga ya, Bu. Saya sekarang menjadi lebih tenang dan lebih mungkin nantinya bisa saya lebih percaya diri dan saya lebih termotivasi karena setelah Ibu menyampaikan hal itu kepada saya. Oh iya, kita membahas pengalamanmu setelah mencoba latihan tersebut pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Ya, jadi Baik, terima kasih ya Ibu atas bimbingannya hari ini. Terima kasih juga ya Bu, karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya pada hari ini, Bu. iya, sama-sama. Jadi kita tutup sesi konseling daring kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah mau terbuka, terima kasih sudah mau jujur pada sesi konseling kita pada hari ini. Semangat, semoga kamu bisa lebih meningkatkan diri, lebih meningkatkan potensi kamu. Semoga latihan yang kamu lakukan berjalan dengan baik. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Jadi kita Ya Bu, akan end meet ya. ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, terima kasih. Ya Bu. Oke, observer. Tetel, observer. Baik, saya akan membacakan catatan saya dari mendengar konseling tadi. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama proses konseling daring berlangsung, konselor mampu membangun hubungan yang cukup baik dengan konseli sejak awal sesi. Konselor juga membuka percakapan dengan sikap yang hangat, ramah, dan memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaan serta permasalahan yang dialami. Selama proses konseling, konselor juga menggunakan beberapa teknik konselong seperti scaling quotient untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri konseli, komplimen untuk memberikan penguatan terhadap usaha, dan segmen untuk memberikan tugas latihan yang dapat membantu konseli meningkatkan rasa percaya dirinya. Penggunaan teknik-teknik seperti tersebut terlihat membantu konseli
lebih membuka dalam menyampaikan komparatif selama sesi berlangsung. Konseli juga mampu menjelaskan presentasi di depan kelas. Pada awal sesi, konseli tampak masih ragu dan cemas ketika menceritakan pengalamannya. Namun, setelah mendapatkan dukungan dan penguatan dari konselor, konseli mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan reflektif terhadap dirinya. Konseli juga menunjukkan kesiapan untuk membantu strategi yang disarankan oleh konselor, seperti berlatih presentasi di depan cermin atau teman dekat serta mempersiapkan materi dengan lebih baik. Secara keseluruhan, proses konseling berjalan dengan cukup baik karena konseli mampu memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri serta bertahap. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas catatan atau saran dari Kak Observer. Jadi sedikit saya simpulkan dari penjelasan atau saran dari Kak Observer itu bahwa proses konseling daring ini yang dilakukan berjalan dengan cukup efektif karena konselor mampu membangun hubungan yang hangat dan mendukung sejak awal sesi sehingga konseling ini merasa nyaman untuk terbuka. Mengenai penggunaan teknik konseling seperti scaling question, compliment atau task assessment membantu konseling memahami kondisi dirinya serta menyadari potensi yang dimiliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, konseling yang pada awalnya ini terlihat ragu dan cemas secara bertahap, dia itu menjadi lebih terbuka, lebih reflektif, dan kooperatif dalam membahas permasalahannya sendiri. Nah, selain itu juga, konseling juga ini menunjukkan uh, bagaimana kesiapannya untuk mencoba berbagai strategi yang disarankan oleh konselor. Dia ini juga mampu memberanikan diri dan dia juga tipe orang yang bertanggung jawab atas permasalahan atau situasi yang sedang dia hadapi. Dia ini mau tetap mencoba, tetap menjalankan tugasnya sebagai presentasi, dia juga itu uh, tetap ingin berlatih presentasi dan mempersiapkan materinya, bagaimana dia memahami materinya, dan memperdalam materi yang akan dia sampaikan atau yang akan dia presentasikan di depan kelasnya atau di depan teman-temannya dengan lebih baik. Nah, jadi dengan demikian proses konseling dapat membantu konseli bagaimana memperoleh pemahaman serta langkah-langkah yang dapat dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, khususnya dalam situasi berbicara di depan kelasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam mengikuti sesi konseling daring kita pada hari ini. Terima kasih. Kalau begitu saya admit ya. Jangan dulu admit. Jangan dulu Mau kak, ada ku lupa saya videoku sedikit sebentar sekali 1 menit itu yang kukirim di grup 2 percakapan Ci. Iya, iya. Ganti dulu namamu situ ya jadi konseli, saya ganti jadi konselor, Rahma Oke. ganti juga di situ namamu observer. Dari tadi Tetap namamu Ji, tuh tetap tidak ada Ji. Enggak, dari tadi tuh di video Rahma tidak ada namanya observer. Oh iya. Observer biasa Ji, tidak ada juga dalam kurungnya Oh, tadi. iya, enggak ada. Iya. Itu nih, pika dulu Ada kulupai pantas kulang kenapa cepat sekali ternyata kulupai ku sampaikan. Asas kerahasiaan. Memang kuliah sih. Iya lupa ke pas Tahu kenapa tidak dialog, bilang-bilang. pas dialog, pas terakhir baru keingat. Iya. Iya, tidak ada asas kerahasiaan tersebut. Kamu Ais. Woi, ku kirim ulang anuku nah. Salah Ika? Iyo. Oke. Tetap ku record ini. Jangan mau record saya, Pi. Oh, oke.